soal minyak Iya. Pak. Nah, ini tempat saya nih, pekarangan Rinati Oke. namanya Pak. Kalau lihat tadi ceritakan Rinati Second life. life. Makanya dari Ri dikasih titik. Nah, Oke. itu Ri-nya maksudnya second-nya, Natinya life-nya gitu, Pak. I see. Jadi pekarangan ini luasnya 1000 meter, terus saya bagi jadi beberapa area. Di sini ini kan yang indoornya. Kemudian di sini kebun-kebunnya. Kebunnya itu ada banyak tanaman yang sifatnya permaculture, ada juga tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman hias. Ini saya senang sekali nih Mbak Rina. The best of people is the one who is most helpful to the people. Ini gua suka bener nih. Di pekarangannya itu tanamannya itu macam-macam. Saya juga karena tanahnya juga kecil ya Pak. Iya. Jadi saya pengennya beraneka ragam tanaman. Jadi baik ada tanaman hias, ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Nah ini pohon pisang nih Pak yang di atas. Oke. Pisang batu. Pisang batu. Iya, pisang kelutuk kalau bahasa Jawanya. Ini nggak enak kalau dimakan karena kan kelutukan banyak bijinya. Tapi jantungnya paling enak. Oh. Dan daunnya paling bagus kalau dipakai buat bungkus-bungkus Pak. I see. Jadi dia punya ini yang berbeda. Nah kemudian kita kesini ini juga banyak jenis tanaman di depan. Ini yang namanya kecombrang Pak. Kecombrang. Tapi udah belum berbunga sih. Tapi nanti kalau udah berbunga bisa buat sayur dan sambal ya biasanya ya. Baunya gimana Mbak Rina? Ini sih mungkin nggak berbau. Nggak berbau ya? Oh agak ada baunya dikit. Iya. Di sebelah sini yang tanaman hias Pak, ada kadaka, ada lidah mertua, tanaman-tanaman yang sekarang. Nah kalau lanjut terus ke sini nih Pak, ini yang namanya garden bed. Jadi garden bed. Jadi udah punya bednya masing-masing. Gitu. Nah di sini ada tanaman yang kayak pandan, terus ada kenikir, ada basil, jenis-jenis basil-basilan. Wow. Jeruk, jambu, belimbing wuluh, markisa. Lengkap banget ya. Sukun, cabe, banyak sih Pak. Wow. Karena pengennya emang jadi koleksi keanekaragaman hayati juga sih. Nah, terus ada juga tanaman yang kita pakai buat ini Pak, buat masakan-masakan yang biasa kita pakai di resto kita. Daun salam. Oh iya, ini daun salam bener. Waduh. Kalau ngasih makanan kasih salam bukan salam gitu Iya. ya. Nah, ini namanya daun ginseng Pak. Ini biasanya kita bikin jadi oseng daun ginseng. Jadi salah satu menu kami juga. Kemudian di situ ada picaya, itu jenis pohon singkong-singkongan. Iya. Kemudian ada mangkokan, ada pohon cikra-cikri, laos, kacang, ganyong Pak. Jadi cukup. Jadi sebagian juga akhirnya dimasak untuk menu di restoran juga ya. Benar-benar. Wah, kemudian, sangat kreatif. Iya, nggak cuma sekedar makanan Pak, ada juga minuman khas kita, lemon telang. Lemon telang. Iya, itu pakai bunga telang. Bunga telang itu yang ada di situ Pak, nanti kita. Wow. Ya. Bunga telang itu dia punya pewarna biru yang bagus katanya karena dia antioksidannya tinggi. Kalau dicampur sama lemon, warnanya berubah jadi ungu Pak. Wow. Iya. Nah ini yang namanya bunga telang Pak. Nih. Yang kita pakai sih yang warnanya ungu, tapi dia sebenarnya ada juga yang warnanya biru dan ada juga yang putih. Gitu. Tapi yang kalau yang diminum supaya ada warnanya kita pakai yang ungu. Wow, 1000 sih nggak kecil, cukup lah, is a good size untuk individu atau ibu rumah tangga mengelola pekarangannya ya. Jadi ada semua dalam satu cerita untuk Indonesia, begitu banyak ide-ide yang Anda bisa lakukan. Dan kalau mau belajar, langsung aja hubungin Mbak Rina. Anda bisa nginep di sini, lalu Anda satu hari balik pekarangan Anda disulap menjadi pekarangan titik-titik nama Anda sendiri. Tidak secara langsung, tapi paling nggak kayak lingkungan ini
banyak pasti yang pas lagi lewat terus ini apa sih kayak gitu, terus ngeliat ada kembang telang terus ini kan kembang yang bisa dibuat mata, mereka biasanya kan kayak gitu. Terus biasanya terus ada yang ngeliat terus aja kita ajak ngobrol, di sini ternyata ada ini, banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi paling nggak dia jadi starter buat diskusi awal, ngapain sih bertanam, ngapain sih kayak gini, oh ternyata kalau di daerah perumahan gini bisa toh ternyata punya tempat yang situasinya kayak hutan kayak gini kayak gitu. Jadi buat diskusi awal sih enak. Tadinya sih arahnya kan emang cuma berkebun aja kan, cuman ya lama kelamaan kayaknya memang ini lebih cocok modelnya buat tempat yang kecil, terus juga buat tempat yang mungkin tanamannya bisa macem-macem. Nah itu yang sekarang ya kayaknya model permaculture ini yang bisa kita serap lebih cocok di sini. Walaupun nggak bisa dibilang sempurna, bukan nggak bisa dibilang jauh lah dari sempurna. Jadi kepuasan tersendiri baik dari sisi tanaman, dari sisi bagaimana ngelihat bahwa tempat ini berkembang pelan-pelan dari hanya satu garden bed jadi tambah banyak. Terus dari misalnya kita punya resto dari satu jenis makanan tambah banyak. Nah itu juga menyenangkan gitu loh untuk dilihat gitu. Dan dialami. Banyak bahan-bahan yang kita dapat di sini dan juga bahan-bahan yang ada di sini banyak yang kita tawarkan untuk ini bisa jadi makanan yang from garden to table loh kayak gitu. Dan maksudnya nggak perlu, kalau misalnya kita mau bertanam model kayak gini nggak perlu kok sibuk-sibuk bener-bener yang kayak diatur-atur sampai kayak ada arsitekturnya segala macam, karena dia alam aja udah jadi arsitek sendiri, jadi udah kelihatan diatur oleh alam tuh cantik kayak gitu. Ya kadang-kadang, tapi kita kan selalu bagian dari alam, walaupun kadang-kadang kita sendiri lupa malah kalau kita tuh bagian dari alam. Yang jelas, saya seneng banget untuk cari-cari ide-ide baru di luar, di tempat-tempat yang serupa kayak gitu. Dan kayak kalau ngeliat tuh langsung, wah bisa ditiru nih, itu sering. Cuman mungkin kalau misalnya di daerah Jakarta gitu kan nggak terlalu banyak ya yang bentuknya seperti ini, tapi kalau misalnya keluar kota kan banyak yang model-model kayak gini. Terus biasanya kalau misalnya kita ke tempat yang modelnya serupa, orangnya pasti tipenya juga sama gitu, jadi kita ngobrol, aku juga punya loh tempat kayak gini, terus jadinya ngobrol, terus kayak tukeran bibit kadang-kadang, jadi cerita aku nggak punya pohon yang ini, ambil, terus tukeran kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita ngomongnya alam, kita peka sama alam, kita jadi peka sama segala macam kan, karena kayak belajar dari alam mau gimana kayak gitu. Jadi ke alam, ke orang lain, peka sama diri sendiri. Kayak kita capek, kita ini segala macam kan lama-lama belajar. Jadi kalau buku-buku yang saya punya sih masih banyak kan buku-buku yang organik. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh juga sih ilmu-ilmunya gitu kan. Organik, permaculture salah satu dari jenis kayak gitu. Cuman yang jelas sih belajarnya dari mana-mana aja, dari buku, dari teman-teman di Instagram, banyak banget ilmunya, teman-teman di YouTube, Pinterest, nah itu. Jadi kayak internet tuh banyak loh gunanya gitu loh, kita dan juga bisa saling cerita, bisa saling sharing masalahnya gimana, dan mungkin juga pamer hasil. Nah itu tuh kadang-kadang jadi ngetren. Sekarang nih orang-orang lagi tanaman ini, tanaman apalah misalnya, terus ternyata caranya begini, saling ngasih tahu, terus ikut kayak gitu. Kayak misalnya waktu dulu tanaman bayam Brazil itu kan ternyata tanaman yang bisa digunakan sebagai tanaman di oseng gitu. Dan kalau misalnya kita nggak dikasih tahu sama teman-teman di Instagram, mungkin disangkain cuma tanaman hias, rumput-rumputan aja, tapi ternyata dia bisa dimasak dan rasanya enak gitu loh. Jadi ya itu informasi dari orang-orang yang bergelut di bidang yang sama itu semakin mengayakan informasi yang ada di kitanya. Sebenarnya kan bertani segala macam itu kan basic skill, ya kan, sebenarnya dia basic skill bercocok tanam, masak, itu kan basic skill yang sebenarnya semua orang nggak jadi sangat ahli tapi bisa lah kayak gitu. Kalau pesan aku kalau dari sisi berkebun, buat semua orang yang suka ngerasa bahwa tangannya panas nggak bisa berkebun, berkebun tuh semua orang bisa asal sabar. Kalau tanamannya mati ya dicoba lagi, pasti suatu saat akan ketemu selahnya. Jadi kuncinya tuh cuma jangan menyerah aja kayak gitu. Buat teman-teman lain yang maksudnya juga mikir bisa nggak ya aku bikin rumahku jadi hijau segala macam, itu
aku pesannya cuma bisa banget kok, nggak usah sibuk sama satu jenis atau banyak tanaman hias yang mahal. Kita bisa gabung-gabung antara tanaman, semua tanaman sebenarnya sama cantiknya, jadi nggak perlu sibuk sama yang mahal-mahal. Yang tanaman biasa pun sebenarnya bisa bikin cantik rumah kayak gitu. Iya, nggak punya balkon kecil bisa ditanemin, punya teras kecil bisa ditanemin, asal cukup cahaya matahari bisa. Semua berawal dari pekarangan. Ya teman-teman, saya sendiri sangat kagum, overwhelmed. Pekarangannya nggak gede-gede amat 1000, tapi ya menurut saya cukup lumayan lah. Setiap rumah tangga, ibu-ibu atau siapapun juga, Anda bisa menggunakan aktivitas yang sangat produktif seperti Mbak Rina ini ya. Sayangnya saya datang pas duriannya belum muncul. Mbak Rina ini amazing sekali ya. Tadi dikatakan bahwa dari pekarangan ini, pilar kedua kebun-kebun yang dibangun, ditanam, padahal ini baru 3 tahunan lah kurang lebih ya. Iya. Dari yang tanah yang rata, flat, nggak ada apa-apanya, 3 tahun sangat asri sekali ya, sejuk dan nyaman gitu ya. Gimana Mbak Rina memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar ini? Yang jelas sih kalau misalnya edukasi itu lebih ke arah yang dilihat, karena kalau misalnya kita lihat, misalnya banyak nih orang lewat terus gini, itu apa sih, oh kafe, terus ini banyak tanamannya gitu, ini tanaman apa, jadi kadang-kadang ada yang masuk terus di sini ada apa, di sini apaan kayak gitu. Nah itu yang kemudian jadi ngobrol kayak gitu kan. Nah terus juga kalau misalnya, terutama saya banyak juga kan di Instagram Pak, kalau di Instagram banyak edukasi yang bisa diberitahukan kepada ibu-ibu atau orang-orang lain yang punya lahan kecil, bahwa dengan lahan kecil kita bisa kok bertanam, bisa produktif juga kayak gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya kebetulan kita pakai permaculture ini, itu menurut saya menyenangkan sekali karena nggak sekali siklus panen dicabut terus selesai, terus harus mulai lagi dari awal. Biasanya tuh kalau petani-petani amatiran seperti kami nih Pak, kalau pertama semai, seneng tuh, happy. Terus begitu tumbuh, panen, nggak mau dipanen Pak, sayang. Karena kan udah dari kecil ya, jadi kayak aduh masa ini sawi baru jadi mau saya makan gitu, nggak tega, akhirnya cuma dibiarin gitu aja. Cuman kalau misalnya permaculture itu tanamannya nggak kelar-kelar, jadi kayak misalnya daun ginseng, bayam Brazil yang tadi kita lihat, itu tanaman-tanaman yang dia nggak pernah nggak bersiklus, jadi kita potong nih tumbuh lagi, jadi terus bisa ditanam. Nah buat ibu-ibu itu pasti bakal jadi tanaman yang menyenangkan karena nggak perlu ngulang dari awal lagi. Tapi ini semua untuk konsumsi keluarga atau juga bisa dijual juga? Kalau di sini kebetulan dua-duanya sih Pak, konsumsi keluarga dan jadi salah satu dan salah dua menu untuk digunakan di restorannya gitu. Wow. So teman-teman, satu cerita untuk Indonesia ini memberikan wawasan sekaligus tidak sekedar mengedukasi, tapi mengajak Anda untuk mempunyai kreativitas dari pekarangan, dari rumah, dari garasi, dimanapun Anda berada. Seperti kisah daripada Mbak Rinati sendiri, bagaimana pekarangan yang 5 tahun yang lalu kosong flat sekarang bisa menjadi wah. Ini gak kalah dengan Bali lah ya. Ciledug rasa Ubud nih teman-teman. Kalau nggak percaya datang sendiri. Mbak Rina, terakhir restorannya ini manggut pi, bir pletok, ayam pedes, manggut lele asap. Ceritakan sedikit dong supaya teman-teman bisa mau ke sini ketemu Mbak Rina, ikut workshopnya. Siapa tahu pekarangan Anda bisa menjadi sesuatu yang berdampak bagi Indonesia. Oke. Jadi di sini Pak kita punya restoran yang makanannya tuh terbelah dua. Jadi kita punya restoran yang atas nama Kedai Rinati ini adalah restoran yang terletak di sini dan makanannya makanan Jawa Pak. Makanan Jawanya itu yang jadi spesialisasi kita adalah lodeh sama mangut. Nah, lodehnya ini spesial Pak. Saya boleh pamer karena lodehnya itu adalah lodeh jantung pisang dan lodeh rebung. Jantung pisangnya pisang batu, pisangnya ada di sini, jadi metik sendiri kayak gitu loh. Jadi itu yang tadi saya bilang, harapannya yang ditanam di sini juga bisa diberikan sebagai bahan baku restonya. Kemudian untuk mangut kita gunakan lele asap yang juga kita asap di sini kayak gitu. Jadi itu restoran kita, dan kemudian kita juga punya yang bagian kedua restoran yang pakai nama pekarangannya juga, karena dia bukan masakan Jawa tapi dia masakan yang sebisa mungkin pakai bahan di sini. Jadi misalnya
ada tumis ginseng, ada sayur bening, pakai daun-daun yang ada di sini. Kemudian juga ada minuman-minuman fermentasi kayak kombucha, ginger beer, itu kita ada di sini, Pak. Mbak Rina, thank you sekali untuk waktunya ini ya. Mungkin pesan untuk Indonesia apa ini? Dari pekarangan Rinati kepada seluruh Indonesia, saya rasa setiap keluarga di desa-desa juga banyak pekarangannya, lahan-lahan kosong, bisa berikan pesannya, Bu? Ya, kalau menurut saya sih semuanya tuh bisa bermula dari pekarangan. Pekarangan nggak mesti harus besar, tapi dari pekarangan kecil juga bisa hal-hal produktif dan kreatif yang bisa dilakukan. Nah, itu yang harapan saya sih, se-Indonesia nih semuanya kreatif, produktif, kan pasti orang Indonesia bakal jadi cepat majunya kayak gitu. Buat saya sih gitu, Pak. Ada mimpi untuk Indonesia, Mbak Rina? Saya pengen Indonesia itu jadi tempat yang damai, nyaman, kreatif, dan semua orangnya bahagia. Wow, terima kasih Mbak Rina untuk waktunya yang telah share untuk kita semuanya dalam satu cerita untuk Indonesia. Dan biarlah semua yang telah melihat ini, setiap rumah pekarangan mereka bisa menjadi impact bagi lingkungannya, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda bisa mengikuti cerita-cerita yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya, satu cerita untuk Indonesia.